Jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Titik 2, Windows pada VB menampilkan bagian-bagian layar kerja. Nah, itu menjadi tipsnya dia. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tadi saya sudah tampilkan ada soal yang ada tipsnya. Ada huruf I-nya, information. Seperti itu. Nah, ini soal yang pertama. Text block yang pertama. Lalu saya buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nih. Soalnya seperti ini. Extension file untuk project VB adalah untuk yang menjadi kunci atau menjadi fill-nya, fill yang blank tersebut, kita awali dengan tanda bintang. Jawabannya kan adalah VBP ya Bapak Ibu. VBP itu karakternya boleh besar kecil. Jadi di sini ada 3 alternatif. Bintang, VBP huruf besar semua, garis miring, VBP huruf kecil semua, garis miring, VBP V-nya besar. Atau di sini ada satu lagi seharusnya yang menjadi alternatif lagi, garis miring, V-nya kecil, B-nya besar, P-nya kecil. Nah, itu menjadi alternatif jawaban lain yang kita anggap benar. Intinya jawaban ini mengabaikan karakternya, huruf besar, huruf kecilnya. Pokoknya dia tulis VBP, bener gitu. Ya, itu salah satu contoh soal lagi. Lalu soal berikutnya, kita klik seperti ini, sama ya. Untuk extension file dari form itu FRM jawabannya. Ini ada 3 alternatif, FRM besar semua, kombinasi besar kecil dan sebagainya. Ditutup dengan bintang. Nah, seperti tadi kalau misalkan mau ditambahkan tips tadi ya, tips teks bantuan itu sebelum bintang penutup diberi tanda titik 2 baru ditulis teksnya apa. Itu nanti muncul menjadi informasi untuk bantuan. Bantuan jawaban maksudnya. Nanti dicoba Bapak Ibu, kita sama-sama latihan. Lalu berikutnya, ini contoh soal lagi. Ini kurang lebih sama ya. Jawabannya adalah N. Nah, berikutnya ada soal lagi. Ini jawabannya adalah font. Ya. Jadi ada 5 soal kalau tidak salah tadi ya. Lalu berikutnya kita bikin feedback. Ya. Umpan balik untuk rentang skor yang ada. Misalkan 50% dia menjawab benar, kita kasih komentar, masih perlu banyak latihan. Di atas 50 sampai 70 tingkatkan lagi, misalkan seperti itu. Entah Bapak Ibu nanti membuat komentarnya apa. Ya, feedbacknya apa. Lalu kalau dia 71 sampai 100, baik dan pertahankan. Kalau mau bikin range lagi, tinggal di add range-nya ya Bapak Ibu. Persen-persennya mengertilah. Nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Itu contoh. Oke, setelah itu dibuat, save and return to course. Hasilnya seperti ini. Fill in the blank terpisah dari buku tadi ya. Kita bikin bagian-bagiannya dulu. Ya, kita klik. Ini contoh yang sudah jalan, yang sudah pernah dibuat. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Tadi ada description muncul di sini, selamat berlatih dengan soal-soal interaktif. Nah, ini kan perlu atau enggak terserah Bapak Ibu ya. Lalu ada perintahnya, isinya dengan tepat dengan menuliskan 1 kata saja. Nah, seperti itu. Ini bisa kita jawab. Seperti tadi yang ada titik 2, lalu teksnya ini menampilkan tip. Ya, tipnya ini bisa kita klik, akan muncul penjelasan yang tadi kita tulis. Tip teksnya. Kita bisa mengedit soalnya kembali.
Ya, cara mengeditnya, kita klik edit setting. Tentunya di administration ada H5P, karena kita aktif di H5P ini. Nah, kita bisa ganti atau apa yang masih bermasalah. Jadi, bisa kita coba, bisa jalankan, kita edit lagi. Oh, masih kurang benar, kita edit lagi seperti itu. Itu salah satu dari H5P, yaitu fill in the blank. Yang paling mudah ya, seperti ini ya. Yang paling mudah fill in the blank. Lalu kita coba lagi yang konten kedua, multiple choice. Multiple choice. Multiple choice ini, multiple choice di sini soalnya hanya satu, ya. Hanya bisa satu, tidak bisa dua, dan seterusnya. Hanya bisa satu, misalkan seperti ini. Title-nya kita buat latihan 2, ya, latihan 2 menjelaskan dengan soal ini sebetulnya sehubungan dengan materi yang kita jelaskan sebelumnya dalam buku interaktif tersebut, ya. Misalkan pertanyaannya ini, pernyataan berikut yang benar adalah, ini sebuah pertanyaan. Nah, kita buat optionnya. Optionnya dalam teks seperti ini. Option pertama. Nah, option ini termasuk jawabannya atau bukan? Kalau termasuk jawabannya, kita checklist koreknya. Berarti ini benar. Kalau bukan ini yang benar, kita abaikan koreknya. Lalu option yang kedua, kita masukkan. Kalau misalkan sebuah jawaban koreknya di checklist, ya. Berarti ini jawabannya. Jawabannya bisa lebih dari satu, ya Bapak Ibu. Berikutnya, option berikutnya, dan seterusnya. Lalu kalau mau tambah lagi, add option, dan seterusnya. Feedbacknya bisa kita buat seperti tadi ya. Kalau dia jawab salah, ini masih kurang. Kalau dia jawab benar, masih cukup. Karena multiple choice saya jawabannya hanya satu tadi. Feedbacknya ini bisa diatur Bapak Ibu. Oke, hasilnya kita save and return to course. Kita lihat multiple choice kita. Oh iya, tadi belum saya jelaskan masukkan videonya. Kita kembali ke edit setting. Ternyata ada videonya. Nah, di sini salah satu media, ya, salah satu media dalam questionnya, di atasnya di sini ada media ya. Kita bisa klik. Salah satu jenis medianya adalah yang saya pilih adalah video. Bisa juga dalam gambar, bisa dalam video, bisa dalam gambar. Itu tambahannya ya, tadi ada layar untuk sebelum soal ditampilkan dulu, kita insert video. Kita cek sekarang, seperti ini ya Bapak Ibu. Videonya seperti tadi yang sudah saya contohkan. Lalu ini nggak perlu dijalani lagi. Pernyataan berikut yang benar adalah, misalkan kita jawab salah, kita cek, hasilnya seperti ini, masih kurang. Bisa diulang, retry. Ya, ini pengaturan mau bisa diulang atau tidaknya, ini di edit setting. Ya, kita kembali ke edit setting. Selalu ya bolak-balik ke edit setting. Ya. Nah, di sini ada setting untuk mengaktifkan kalau ini bisa ada tombol untuk show solution, ini untuk jawaban yang benarnya. Bisa juga di retry, ada tombol untuk mengulang. Ya. Lalu answer-nya, option-nya di sini sebetulnya bisa di random pada saat di retry.
otomatis acak kembali, ya. Dan seterusnya di sini bisa Bapak Ibu baca dan perhatikan, bisa di checklist sesuai dengan kebutuhan. Jadi hasilnya seperti ini, Bang. Sebetulnya untuk ini bisa kita coba masing-masing ya. Dari saya ini yang sudah saya buat seperti ini. Banyak sekali dari H5P yang sudah bisa kita gunakan. Nah, bagaimana kita mengemas dalam satu kesatuan buku interaktif? Nanti di sini bisa kita tambahkan, dari buku interaktif ini, saya coba edit seperti ini. Oke, isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Sekarang saya contohkan, kita sama-sama membuat baru saja. Kita contohkan membuat buku baru untuk buku interaktif. Saya tambahkan add interaktif content, kita pilih interaktif book. Interaktif book kalau misalkan kita mau lihat, bisa kita kasih judul, ini wajib ya. Misalkan ini modul 1. Nah, di sini ada kolom nama bukunya, nama kontennya apa, kita bisa tuliskan judulnya. Kita bisa tuliskan judulnya, nanti akan tertera di sini di bagian page, halaman judul dari buku tersebut ya, pemrograman VB. Lalu page-nya di sini kita bisa tambahkan page seperti tadi, kontennya apa. Misalkan kita dalam buku ini materinya oke, sudah ya. Kita langsung mengcopy yang pernah kita buat dari bagian sebelumnya. Misalkan kita mau memasukkan, bagaimana caranya memasukkan konten yang kita pernah buat, misalkan soal. Nah, di sini kita bisa kembali ke halaman utama, yang di sini, misalkan kita mau masukkan soal fill in the blank-nya ini ke dalam buku kita, bagaimana tadi caranya. Ini kita buka dulu, lalu pilih edit setting. Nah, dalam konten ini sebetulnya ada pilihan copy ya. Jadi fill in the blank ini bisa kita masukkan dalam buku interaktif kita. Di sini ada pilihan copy. Oke, misalkan kita buat di sini ya, di page baru ya, kita langsung aja potong-potong singkat. Di kontennya ini, misalkan ini ada judul pengenalan dan soal misalkan. Lalu kontennya ini bisa kita paste, klik tombol paste. Ya. Kita paste di sini, otomatis nanti sudah masuk fill in the blank yang sudah pernah kita buat tadi dan kita copy. Ya. Kita coba tes aja nih ya. Save and return. Oh, di sini harus ada title-nya. Misalkan ini aja. Lalu kita save. Nah, di sini kan ada pengenalan ya. Klik. Ini interaktif book ya. Tunggu ya. Nah, masuk. Langsung di sini dalam satu buku interaktif kita ada soal yang tadi kita copy ya. Jadi kita nggak perlu bikin di dalam-dalamnya satu-satu, bisa kita buat dulu bagian-bagiannya. Kita bisa lihat bagian-bagiannya, lalu kalau kita mau masukkan dalam buku interaktif kita, kita bisa copy dan paste di buku kita. Seperti itu. Jadi bagian-bagian ini
Ya, yang H5P ini bisa di-copy, dimasukkan ke sini ke dalam satu buku. Contoh buku yang jadinya seperti ini. Ya. Ada materi yang kita buat di dalam buku ini langsung, ada juga yang kita copy paste di sini. Terperinci mulai dari awal lalu sampai latihan soal. Seperti itu. Secara interaktif. Nah, di sini kan sebetulnya tidak hanya tampilannya seperti ini. Banyak sekali H5P yang bisa dibuat, ya. Tentunya Bapak Ibu nanti yang dikemas dalam satu buku interaktif book. Terima kasih Pak Julius yang sudah memberikan kita untuk banyak pelatihan. Karena memang saya juga banyak sekali pekerjaan, maka